Ini pertama kalinya aku mencoba adegan laga. Seru banget. Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Terkejut enggak? Enggak nyangka kan? Wan Yu Chen. Teman sekelas Hengi. Aku ada dua hal untuk memberitahumu. Pertama, aku akan bergabung dengan kru Jiuduo Cheng Huang, memerankan pasangan resmimu. Serius? Lalu hal kedua, aku akan bergabung dengan agensi talentamu. Menjadi rekan kerjamu, menjadi teman dan keluargamu. Bagus sekali. Peran Ling Zimu batal. Nggak heran audisi satu gagal satu. Ternyata semua ulah Cheng Moyang. Siapa suruh kamu gegabah, memukul orang asal senang? Sekarang peran hilang, menyesal sudah terlambat kan? Aku salah sudah memukul orang tanpa pikir panjang. Tapi siapa suruh dia begitu pantas dipukul? Semua peran diambil Cheng Moyang. Shen Yifan sama sekali nggak melawan. Bahkan peran Ling Zi yang sudah dipastikan. Dia langsung menyerahkannya ke Cheng Moyang. Ini aturan apa sih? Nggak bisa. Aku harus tanya dia sampai jelas. Zheng Ying. Kamu nggak mau datang minta maaf ke aku dengan baik-baik? Buka pintu. Shen Yifan. Berani di rumah, berani buka pintu. Jangan pikir diam-diam aku nggak tahu kamu di rumah. Shen Yifan. Shen Yifan, buka pintu. Kamu mau apa? Seharusnya aku yang tanya kamu sedang apa. Sheng Mo yang mau menghabisi kita. Kok kamu santai aja kayak nggak ada masalah? Sekarang ikut aku temui seseorang. Apa yang harus dibicarakan di sini? Shen Yifan, aku cuma tanya satu hal. Aku memang bikin masalah, tapi bukankah kita sekutu yang sudah kontrak? Kamu tega-teganya lihat aku diperlakukan semena-mena tanpa berbuat apa-apa? Di matamu aku orang seperti itu? Lalu apa artinya kerjasama ini? Lebih baik. Batal kontrak? Batal ya batal. Kamu yakin? Yakin banget, dan sangat pasti. Oke. Ingat baik-baik ucapanmu sekarang. Jangan menyesal nanti. Bos Shen, aku tidak terlambat kan? Tidak. Ini. Silakan, Anda duluan. Silakan. Bos Shen. Maaf membuat kalian menunggu lama. Jika aku tidak salah lihat, orang itu pasti aktor laga internasional terkenal. Guru Yao Zhenyo, kan? Yang di sampingnya, tahun lalu memenangkan sutradara terbaik di Casca. Konon mereka sedang mempersiapkan film Duel Dua Bidadari. Timnya semuanya top, dan mereka bahkan mengajak Yao Sheng yang sudah lama tidak muncul. Karena informasinya tertutup, sangat sedikit orang yang tahu hal ini. Lalu apa hubungannya dengan Cheng Moyang? Katanya mereka akan syuting di Tiongkok dan mencari aktor Tiongkok. Perusahaan Ping yang Guang punya banyak artis papan atas, pasti akan berebut. Kalau kita ikut bersaing, sama sekali tidak ada peluang menang. Jadi, semua ini adalah rencana Shen Yifan. Tujuan Cheng Moyang adalah untuk membalas dendam padaku. Jadi Shen Yifan sengaja berpisah dengan Wu Yu. Menyuruhmu di dalam negeri mengajakku audisi. Sementara dia sendiri pergi ke luar negeri untuk menjalin hubungan dengan tim sutradara. Untuk mengalihkan perhatian Cheng Moyang. Membuatnya terlena dalam kebahagiaan membalas dendam padaku, dan demi balas dendam. Mengisi jadwal semua artis di bawahnya sampai penuh. Dengan begitu, meski dia ingin merebut film ini, tidak ada aktornya. Bos, ini 30 film yang dia terima. Setiap film jadi pemeran utama, kita rebut yang mana? Rebut semuanya, apapun perannya. Berapapun biayanya, rebut untukku. Kirim semua artis perusahaan kita. Aku ingin dia tidak punya film untuk dibintangi. Jadi, film-film itu sengaja dia lepaskan.
hanya untuk menciptakan ilusi kekalahan kita. Padahal diam-diam menyiapkan serangan tiba-tiba. Lalu dengan sukses mendapatkan film ini. Tapi tadi kamu bilang padaku, kamu memutuskan kontrak dengan Shen Yifan. Sudah larut masih belum pulang. Pasti karena urusanku. Sedang menjamu Guru You dan yang lain. Kamu ngapain di sini? Maaf, aku salah. Salah di mana? Salah dalam. Salah dalam kebodohanku, kecerobohanku, kebodohanku, dan pandanganku yang sempit. Mengukur hati orang mulia seperti Anda dengan pikiran picik. Penilaianmu terhadap dirimu sendiri cukup tepat. Kekuranganmu memang banyak, tapi setidaknya kamu sadar diri. Itu patut diapresiasi. Benar, penilaianmu lebih tepat. Ini hadiah permintaan maaf dariku untukmu. Semoga kamu bisa memaafkanku. Pertama, di kontrak sudah disebutkan, harus menyediakan camilan gratis. Jadi ini bukan hadiah permintaan maaf, kan? Kedua, soal kamu memukul Cheng Moyang. Menurutmu, apa yang kamu lakukan benar? Aku merasa tidak salah, tapi Memang. Aku memang orang yang sangat mengutamakan efisiensi. Tapi di saat yang sama, aku mengabaikan perasaanmu. Membuatmu merasa tidak nyaman. Dan memengaruhi kerja sama kita. Kamu tidak salah. Metodemu mungkin bukan solusi terbaik. Tapi memang tidak salah. kamu benar-benar pikir aku tidak salah? Aku tidak seharusnya menahan diri. Kamu tidak salah. Dan selama aku ada, kamu tidak perlu menahan diri. Zheng nomor 2. Cheng Moyang, dengarkan baik-baik. Wanita seperti apa yang kamu mau, aku tidak peduli. Tapi wanita Shen Yifan, kamu sama sekali tidak boleh. Kamu ingat? Wanitanya tidak boleh disentuh, ya? Kalau begitu, aku yang akan mengejarnya. Aku memang tidak terlalu setuju dengan beberapa perusahaan yang memperlakukan artis sepenuhnya sebagai komoditas. Tapi aku mengakui, beberapa ciri khas artis bisa dikomersialkan. Bisa tidak bicara yang manusiawi? Masuk akal, artis harus menghadapi pasar, jadi harus memahami pasar. Jalan terbaik untuk komersialisasi adalah memanfaatkan keunikan artis, kalau tidak, sebanyak apapun karakter yang kita buat, bagi artis, hanya akan menjadi topeng yang mereka kenakan. Hanya dengan benar-benar mengoptimalkan kelebihan mereka, baru mungkin mereka bisa menonjol. Aku tahu apa kelebihanku. Cantik. Dibandingkan dengan mereka, apa kamu cukup cantik? Badan yang sangat bagus. Dibandingkan dengan mereka, apakah keunggulanmu cukup menonjol? Aku baik hati.
Tidak ada artis yang hanya karena baik hati langsung disukai oleh publik. Apa aku benar-benar tidak punya kelebihan sama sekali? Tentu saja tidak. Katakan, apa kelebihanku? Zheng, bela diri adalah keunggulanmu. Keunggulan yang unik hanya milikmu. Artis wanita yang bisa bela diri sangat langka. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dan tunjukkan keunggulanmu. Baru bisa sukses di akhir. Sepertinya hari ini bukan hari untuk menyerahkan camilannya. Camilan hari ini berkilau dengan cahaya persahabatan yang tulus. Bergetar dengan air persahabatan yang harmonis, bicara yang baik. Ayo berbaikan. Bukankah kamu baru minta maaf padaku waktu itu? Ya, tapi sekarang aku ingin secara resmi dan tulus menyatakan sikapku padamu. Sebelumnya menolak rencanamu. Sangat tidak profesional, maafkan aku. Kamu melanggar keinginanku, memaksaku melakukan hal yang tidak kusuka. Aku juga memaafkanmu. Omong-omong, bagaimana kamu tahu aku suka adegan laga? Tentu saja aku tahu. Benar juga. Pertama kali bertemu, aku sudah menyelamatkanmu dengan aksi hebat. Sebenarnya, Sebelumnya, aku memang tidak serius dalam akting. Sejak kecil aku ingin jadi pendekar, tapi perusahaan memaksaku jadi gadis lemah lembut. Aku benar-benar tidak bisa terhubung dengan peran-peran itu. Saling menggoda, bicara harus berbelit-belit. Jadi terima kasih banyak, mau membantuku mewujudkan impian. aku memang datang untuk membantumu mewujudkan impian. Percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu, lihat ini. Lihat bagaimana aku menghindar kelincahan ini. Bukan hal yang bisa dilakukan aktris biasa. Aku juga punya gerakan memecahkan batu dengan tangan kosong, sudah kurekam. Masih ada beberapa jurus lain, aku tunjukkan ya. Dia sepertinya masih Zheng Xiaohong yang dulu. Masih pendekar wanita yang bersinar. Maaf. Nona Chen. Studio Anda tidak memenuhi standar investasi saya. Aku tahu studionya kecil. Tapi kami baru menandatangani aktor pria. Namanya Sang Sang. Kamu bilang dia punya potensi jadi bintang, ya? Kamu tahu berapa kali aku dengar omongan seperti itu setiap hari? Alasan aku menandatanganinya adalah karena dia beruntung lolos audisi film Duel 2 Bidadari. Film ini, Bos Cheng pasti sudah familiar, kan? Hari ini dia akan pergi ke perguruan Master Yo untuk latihan tertutup. Semua pemain kecuali Ni Chang yang tidak ada adegan laga harus ikut serta. Meskipun ini latihan tertutup. Tapi staf dari agensi artis masih boleh berkunjung. Katakan saja. Apa syaratnya? Kok kamu datang? Aku antar kamu ke perguruan Master Yo untuk latihan. Sejak kecil aku ingin jadi pendekar. Akhirnya tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Cuma tidak tahu apakah bisa lolos latihan kali ini. Kamu hanya perlu tampil maksimal, sisanya serahkan padaku. Aku harus tampil luar biasa. Master Yo adalah idola bersama aku dan ayahku. Impianku sejak kecil adalah bisa berguru pada Master Yo.
Setiap ulang tahun selalu minta itu. Ayahku sampai cemburu karena ini. Jadi sekarang, masih ada keinginan itu? Tentu ada, makanya aku harus tampil baik. Agar Master Yo mau menerimaku sebagai murid. Master Yo sudah 5 tahun lalu. Tidak menerima murid lagi. Aku yakin bisa membuatnya membuka pintu lagi. Tak kira kamu cukup serius melakukan ini. Kamu pikir camilan gelap buatanku ini dibuat asal-asalan saja? Aku Zenging bukan orang sembarangan. Ngomong-ngomong, waktu terbatas jadi cuma bikin segini. Kamu makan dulu ya. Yang itu? Itu baju-baju, kamu tahulah perempuan. Perguruan punya seragam latihan, tidak perlu bawa ini. Wuyu. Masuk ambil barang. Bungkus semua baju ini. Bawa sekalian kotak-kotak ini. Perampok. Master Yo, mohon bimbingannya. Halo Master Yo. Ayo, aku ajak kamu berkeliling. Pergilah. Terima kasih atas kerja kerasnya, Master Yo. Rasanya seperti ayah yang mengantar anaknya ke taman kanak-kanak. Selamat datang di pelatihan awal. Karakter saya. Mungkin kalian sudah mendengar sedikit. Ketat, kaku, dan tidak kenal kompromi. Di mata saya, Tayak Ada Bintang Tawadola. Semua orang diperlakukan sama. Yang harus kalian lakukan adalah mengikuti instruksi saya. Selesaikan semua latihan dengan kualitas terbaik. Rekan-rekan stunt di belakang saya akan mengawasi kalian. Mulai pemanasan. Saya. Ayo. Hingga lebih berdoa. Bagus. Master Yo, nanti saya latihan apa? Nanti kamu akan tahu. Putar. Untuk kita, buka tangan. Lalu kita lanjutkan. 1, 2, 3, kembali lagi. 1, 2, 3. Bagus. Guru Zeng hebat. Langsung kelihatan ahlinya. Tidak, masih jauh dibandingkan rekan-rekan lain. Bos Xiaoshan. Hanya Anda yang bisa tahan dengan selera makannya yang kuat. Sudah tanya dokter, boleh makan. Oh ya. Sudah berapa lama dia pergi? Baru 2 jam. Anda menunggu telepon penting? Enak tidak camilan berdarah itu? Selain makan, tidak ada hal lain yang ingin kamu beritahu saya? Ini tempat latihan kita.
Ini makanan kita. Dan tidak ada makan malam. Lanjut. Oke, waktu habis. Latihan otot perut kali ini. Xiaoqi pertama, Shenying kedua. Kenapa tidak juara pertama? Apakah dia ingin menunjukkan jurus andalannya? Tendangan daun berputar? Ternyata sudah tua, tidak berguna lagi. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master Yo, jurus yang Anda latih tadi. Itu tendangan daun berputar, kan? Bisa ajari saya? Tidak diajarkan ke orang luar. Kalau begitu, terima saya sebagai murid. Saya tidak menerima murid. Tapi, Anda sebelumnya sudah menerima. Itu dulu. Mana pesanan makananku? Kamu yang pesan? Kok kamu datang? Jangan-jangan, karena aku suka makan pesanan orang dan tidak menjaga bentuk badan. Marah. Jangan-jangan dia bakal mengurangi pesananku. Bukannya kamu pernah bilang, nggak akan pesan makanan online lagi? Lihat itu apa? Maaf ya, hari ini aku harus makan pesanan ini.